Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Lestari dari kelas K, jurusan Pendidikan Agama Islam, NPM 1811010059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Ibu Eka, Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama, apa yang kamu pahami mengenai pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik dengan tujuan menanamkan nilai moral sehingga dapat mencegah perilaku yang dilarang. Jadi peserta didik ini, seorang guru harus mendekatkan kepada peserta didik agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau dicegah dari guru. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Metode apa yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter? Berikan contoh realnya. Jadi, metode yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan dalam pendidikan karakter itu ada 3. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, pengulangan atau pembiasaan. Yang ketiga itu keteladanan. Nah, jadi yang pertama ini ada pemahaman. Pemahaman ini adalah fondasi awal bagi perubahan suatu perilaku yang ada dalam diri peserta didik. Contoh realnya, ketika siswa mempelajari tata cara sholat, maka siswa harus paham bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Lalu tidak hanya melakukan gerakannya saja, tetapi juga tata bacaan lafaznya itu harus yang benar dan baik. Dan juga harus memahami hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Jadi siswa ini tidak hanya paham tentang gerakannya saja, tetapi dia paham tentang bacaan maupun hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengulangan atau pembiasaan. Dimaksudkan dari pengulangan atau pembiasaan di sini adalah guru harus membiasakan siswa untuk menerapkan nilai-nilai tertentu. Misalnya, ketika awal perkuliahan, dosen dan siswa pasti akan menerapkan kontrak kuliah seperti tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain ketika pelajaran, dan selalu aktif dalam kelas. Nah, jadi dari kontrak kuliah ini seorang murid harus menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh dosen agar membiasakan siswa untuk menerapkan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada keteladanan. Dimaksudkan dari keteladanan ini adalah guru tidak hanya meminta kepada siswa untuk mempraktekkan nilai-nilai karakter positif, tetapi guru juga harus mempraktekannya. Jadi guru ini tidak boleh hanya memberikan aturan kepada siswa, tapi guru ini sendiri tidak mematuhi aturannya. Contoh realnya ketika guru membuat aturan kepada semua siswa untuk tidak boleh terlambat, tetapi guru ini malah yang sering terlambat. Itu adalah salah satu contoh ketika ketidakteladanan guru ke siswa, bagaimana siswa mau mematuhi aturan sedangkan guru tersebut tidak mematuhi aturan tersebut. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter itu ada 18, yaitu yang pertama, religius. Religius ini adalah sikap atau tindakan yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada jujur, yakni sikap atau tindakan yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu akan dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga ada toleransi.
Toleransi ini adalah sikap atau tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, ras, pendapat, sikap, dan segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Lalu yang keempat ada disiplin. Disiplin ini suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada aturan. Nah, yang kelima ada kerja keras, yakni tindakan yang dilakukan ketika ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yang keenam kreatif, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh mandiri, yakni sikap atau tindakan yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Yang kedelapan demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan rasa ingin tahu, yakni sikap untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya. Yang kesepuluh semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang mendapatkan kepentingan bangsa lain negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air sama seperti yang sebelumnya, semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya ada ke-12 menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Lalu yang ke-13 bersahabat, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, dan terakhir tanggung jawab, yaitu sikap atau tindakan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan seperti alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.